Hey semuanya, teman perjalanan spiritual gue. Nah, di sini podcast ya pasti ya kita akan ngebahas namanya spiritual journey and life journey. Dan hari ini gue kedatangan teman perjalanan spiritual gue yang luar biasa banget dan dari tadi kita ngobrol udah ketawa-tawa duluan. So, kalau sebelumnya gue mau ngingetin kalian lagi nih ya, ternyata masih banyak nih teman-teman yang nonton di podcast ini ternyata masih belum nonton sampai habis nih. Tonton sampai habis dari part 1 sampai kadang sampai part 4, kadang sampai part 5. Nah, kalian harus nonton sampai habis karena apa? Biar nggak ada yang namanya miscommunication. Tuh kan gue sampai salah tuh. Nah, udah kita nggak usah lama-lama lagi, kita ngobrol dulu sama Dede Sunandar. Yeay. Halo Gimana Bang. Dek, kabarnya Dek? Sehat Bang? Sehat? Sehat Bang. Gue dari tadi tuh ngobrol sama lu ketawa-tawa mulu tau gak sih lu? Enggak, tau lu karena geli aja di belakang lu ada bulu aja ketawa mulu. Nah, so di sini ya lu tadi udah gue jelasin peraturannya nggak boleh makan mic. Yang kedua pintu keluar di sebelah sana. Takutnya ada kebakaran. Jadi tau pintu keluar dulu Bang. Tiba-tiba kejebak ya kan repot. Tapi lu memang lucu ya tadi lu sempat cerita sama gue bahwa lu itu dari keluarga yang campuran ya? Campuran. Apa aja tuh? Emak soto, bapak soto daging. Enggak serius. Lu lagi campuran kok. Ya kan nggak salah, gue nggak tahu. Lu kan sempat di mana namanya tadi? Di Ciamis. Sama di Jakarta. Jadi Jakarta. mama itu orang Betawi asli, papa itu orang Ciamis. Ciamis itu masih provinsi Jawa Barat. Tapi justru lu lebih banyak kan Betawinya gitu ya? Iya karena 90 lahir di Jakarta, beberapa bulan dibawa ke Ciamis, di Ciamis itu sampai 97 balik lagi ke Jakarta sampai sekarang gitu. Jadi kentalan Betawinya dibandingin Sundana kayak gitu. Nah iya enggak, tapi maksudnya gue kaget kalau lu orang Sunda juga, gue kaget gitu maksudnya. Iya. Gue nggak nyangka gitu kan, gue ya udah lu Betawi aja gitu. Dan sebelumnya nih ya gue juga mau ngasih tau juga nih teman-teman, nanti gue akan ngebahas sama Dede tentang dia mempunyai anak yang sangat spesial, anak yang di pemberian Tuhan yang menurut gue ini luar biasa banget dan pastinya menginspiratif buat kalian semua. Nah, Dek, mungkin awal gue ngobrol sama lu adalah tentang masa kecil lu seperti apa sih? Masa kecil Dede. Apa lu langsung gede lahir? Wah cepet banget kayak bayi normal biasanya Bang. Oke. Masa kecil Dede di 90-an, lahir 90 lah. Masa kecilnya ya di keluarga yang dibilang nggak ada tapi ada. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya keadaannya. Oh, Keadaannya dibilang nggak ada ya. tapi ada kayak gitu. Kan saya 3 bersaudara. Saya anak terakhir bontot. Jadi anak bontot, anak ketiga. Abang saya, kakak saya cewek, baru saya kayak gitu. Tapi lu sempet berarti kok anak bontot dispesialin nggak atau dimanja nggak? Termasuk dimanja juga nggak? Kalau dimanja enggak deh, anak pertama malah yang dimanja. Saya itu bagian gitu. sisaan. Makan sisaan abang saya. Serius nih? Serius Bang. Serius? Karena abang saya itu paling disayang sama kakek-kakeknya. Gimana? Abang saya sama kakek neneknya lah ibaratnya. Kayak misalnya contoh lagi musim durian nih. Ini abang lu dulu yang makan, ntar baru lu. Jadi abang gua udah kenyang baru kita tuh. Ntar kita makan masih ada sisa bekas dari lomohinnya. Jadi kita bagian nerima aja. Kayak contoh mama masak jengkol nih. Dipisahin nih, ini buat AA, ini buat lu sama teteh. Kayak gitu. Jadi gua makan berdua sama kakak gua yang cewek. Si AA aja kayak gitu. Jadi ada kecemburuan sendiri. Nah, tapi yang itu pun mungkin yang membuat lu menjadi apa ya? Mungkin bisa dikatakan pahlawan yang saat ini ya, karena lu yang sekarang kan ya siapa yang nggak kenal lu gitu ya. Amin. Kecuali semut kali nggak kenal. Ya nggak kenal. Kalau keinjek mah kenal. Anjing semut lagi nginjek gua. Nah, dari situ lu termasuk anak yang bandel atau enggak sih, Dek, waktu masih kecil, Dek? Bandel lu kayak apa? Bandelnya Dede bandel mungkin jangan ditiru ya buat yang umuran 7 tahun. Bandelnya bilang ke orang tua itu, saya bilangnya itu mau kemana padahal saya jualan loper koran. Apa jualan apa? Koran pagi-pagi tuh subuh. Ya, Mau kemana Dek? Sholat mah. Lu sholat bawa sepeda ngapain? Saya ke daerah Blok M. Nggak curiga nyokap lu kayak misal
ngapain sholat pakai sepeda gitu, nggak curiga? Iya, curiga ngapain sholat pakai sepeda, iya mah Heeh. kan sekalian nanti main sepedaan kalau pagi, pulang jam 7 pagi, terus nganterin koran ke langganan. Terus kan saya masuk siang kan, Iya. masuk siang segala macem. Ya bandel-bandel yang positif sebenarnya. Saya ibaratnya, mau kemana Dek?" "Mau ini, ekstrakurikuler," padahal saya nonton bola kayak gitu-gitu. Jadi nakal-nakal yang sebenarnya yang ini aja sih, kayak ngojek payung kayak gitu. Wow. Eee, ini menarik ya, maksudnya ketika sempat ketahuan nggak akhirnya lu jual koran? Ketahuan, Itu gimana tuh? nggak diom Dibanting nggak? nggak dibanting, Oh nggak? dicokslem kebanyakan. Oh Set, cokslem. diginiin boom gitu. Tetap Gimana? dibanting juga tetap dibanting Dia juga. ketawa-tawa mulu tuh. Tetap dibanting juga. Ditanya, "Lu kok bohongin sih gini-gini, mama masih mampu kalau buat makan-makan." "Enggak lah buat buat nabung," saya bilang kayak gitu. Nah tapi gue penasaran deh, maksudnya, eee, kan nyokap, bokap ya? Mhm, Nyokap bokap masih ada? masih ada alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillah. Nah, itu, eee, kan lebih mementingkan pendidikan. Iya, Nah, apa yang membuat lu sih kayak, lu mau jualan dari kecil tuh apa sih awalnya di kepala lu trigger-nya itu seperti apa? karena orang yang ibaratnya contoh lah lagi zaman Tamiya, Ya mama kita kan nggak bisa beliin ya kecuali nanti pas hadiah rapot, kan saya pengen punya juga. ya, heeh. Entar di saat bagian rapot udah bukan bagian Tamiya, masa saya beli Tamiya, Bang? Iya Iya, sih. enggak juga ya kan, Iya makanya kita iya. ngumpulin, orang tua kita maksudnya mampunya cuman di bidang pendidikan, di saat beli mainan atau apa, orang tua kita masih mikir-mikir buat makan lah nanti, buat Iya, nanti bayaran sekolah. right. Sedangkan saya mikir, kalau nanti pas pengambilan rapot bukan gamenya Tamiya, gue dibeliin Tamiya gue main sama siapa? Kayak gitulah lebih, pengen punya uang sendiri dan pengen kalau misalnya butuh apa-apa lagi rame apa, saya punya uang. Walaupun orang tua nanya, "Duit dari mana lu?" Gitu. Oh nggak Pas bilang ngepet atau Nggak bilang, ngeluh saya gitu? bilang nyolong di gerobakan tukang somai, masih bilang begitu ya. Nggak Iya sih, udah lanjut lanjut. kayak gitu sih, paling kayak gitu-gitu, Bang. Enggak, tapi maksudnya lu itu biasanya di anak yang lain kan anak-anak terakhir kan biasanya kan mengandalkan orang tua gitu ya. Betul Bukan berarti dia tidak bisa mandiri, bukan, betul, tetapi dia lebih mengandalkan orang tua. Nah, mhm. justru elu itu menjadi anak yang terakhir justru, malah elu itu concern banget untuk nyari uang gitu deh, dan itu kan jarang banget anak-anak, anak terakhir ya gitu, Heeh. anak bontot gitu ya, dia punya pemikiran seperti itu deh. Maksudnya itu sempet diajarin sama orang tua kah atau memang memang murni dari pikiran lu sendiri aja? Karena gue ngelihat langsung kegiatan orang tua gue, Bang. Orang Heeh. tua gue itu cuman buruh cuci Sorry apa? buruh cuci, Buruh? nyuci nyuci gosok di Oke rumah oke oke orang. oke 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 Kayak oke. misalnya sebulan cuman paling dapat berapa sih, terus Iya. sisanya dia bersih-bersih kosan. Nah, dari situlah ibaratnya, kasihan juga nih nyokap gue ibaratnya, dia mohon maaf nih Bang, sebenarnya gue Mmm. ditinggal sama orang tua gue yang cowok itu waktu pas umur gue 4 tahun, jadi pisah, nggak Oke. dinafkahin lah nyokap gue, makanya Mmm. gue ngebangun lah ibaratnya, wah gue nggak dibiayain sama bokap gue nih, Iya. nyokap gue doang ngebiayain anak 3 kan mau nggak mau kan yang satu kerja juga, cuman Iya. kan dia kan ibaratnya nanti punya tabungan, yang nomor 2 juga kerja. Gue kadang-kadang juga dibantu sama kakak gue yang pertama dan kedua kayak misalnya sekolah atau buku-buku, Iya. cuman kan gue mikir, emak gua aja buat makan gua aja kadang-kadang masih susah ibaratnya walaupun dia kadang-kadang, ada kok," kan kita nggak nutup kemungkinan Iya, setuju. dia bisa bohong demi Right. bilang ada tapi dia bilang nggak ada kan gue juga, lebih baik gue bantuin nyokap gue tanpa sepengetahuan nyokap gue tahu. Makanya ke-trigger-nya itu karena bokap gue di umur gue 4 tahun bokap gue udah nggak ngebiayain aja. Makanya gue mencoba untuk survive diri gue sendiri gitu, Bang. Gue tanpa Wow. bokap pun gue bisa gitu, kayak Wow. gitu makanya. Nah, umur 4 tahun itu umur yang masih kecil loh, Dek. Yang untuk gini, Iya, anak umur 4 tahun sudah mengerti dan lu saat itu udah ngerti, apa arti cerai atau belum? cuman pisah doang kalau Pisah doang? ditanya. Oh, lu ngerti pisah doang? Pisah doang, "Bapak di mana mah?" "Bapak mah di Ciamis," gitu doang. Nah, Makanya Dede jadi anak yang soleh, udah gitu doang. oke, nah berarti kan kalau bahasa zaman sekarang adalah kalau orang Broken yang home ya? fatherless, Fatherless apa tuh? fatherless itu adalah seseorang yang nggak punya ayah atau Oke, nggak punya ayah, nah mhm, gitu ya, entah itu anak, ayah meninggal iya iya, ataupun fatherless, bercerai gitu. oke. Nah, itu menjadi sebuah kesulitan juga nggak sih, Dek, jalanin hidup, Dek? Maksudnya kan kalau anak laki gitu ya, pasti kalau ngomongin tentang
sesuatu pasti ada yang ke ibu, ada yang ke Bapak. bapak, ya Oke. kan? Nah, itu gimana tuh, Dek? Ada hal-hal yang lu pasti pengen lu omongin, tetapi lu tahu bahwa nyadar bahwa kayak, "Oh, kayak ibu gua kalau gua ngomong gini nih kayak nggak akan ngerti nih masalahnya Iya, ini nih." Nah, setuju gue. sedangkan, pastinya bokap pasti akan ngerti nih karena Pasti dia akan ngerti, seorang betul. laki-laki, right? Makanya Nah, makanya itu nggak rasanya ya kerasa gimana? lah Bang, ibaratnya contoh gue pengen curhat. Kalau ke nyokap gue, pasti nyokap gue pikiran Bang. Bener gak sih? Iya, oke. Ibaratnya, aturan gue nggak harus omongin ke orang tua gue yang cewek, gue omongin. Pasti dia langsung pikiran. Dan orang tua cowok yang mengerti kan ibaratnya, Iya. yang tahu jalan tengahnya. Sedangkan itu gue nggak dapet. Kadang-kadang gue pendem sendiri. Kadang-kadang gue ngobrol sama kakak gue yang nomor 2. Jadi pusing deh teh gini gini gini. Si kakak gini gini gini. Sedangkan mama kasihan gini gini. Cuman kalau dia ngomong ke mama, pasti mama bakal pikiran kayak gitu. Kadang-kadang gue jalan ke Ciamis di umur Iya. gue yang 34 tahun ini, gue baru kemarin Bang, serius Mhm. nemuin bokap gue saking gue udah, anjir Wow. jadi orang tua cowok tuh capek ternyata ya. Gue harus curhat sama siapa? Gue ke Ciamis. Umur baru 34 ini baru Baru ketemu orang, ketemu orang tua bapak? iya bokap gua. Bokap? Wow, Jadi pas itu gua gimana tuh, Dek, perasaan dan emosionalnya, Dek? pas gua jadi pas dia gua nikah nih Bang, Heeh. gua WA bukan WA ya, nelpon bokap gua, "Pa dateng tanggal segini, Iya. tanggal 22 Oktober 2015 dateng 2014 dateng ya," gua bilang gitu. Dateng Heeh. tuh bokap gua. Heeh. Terus bokap gua bilang kayak gini, "Kalau mau ketemu bapak, kabarin di saat orang meninggal, Heeh. di saat ada hajatan aja, selebihnya itu lu cuek aja sama gua," gitu. Bokap lu ngomong kayak gitu? Bokap gua ngomong ke gua kayak gitu, ya gua kan mikir, anjing masa di saat gua lagi seneng ama susah ngomong kayak gitu. Terus gua kan, anjir gimana cara gua 10 punya ibaratnya nggak pernah bokap gue nanyain cucu gua, maksudnya anak gua, "Si Juna gimana? Si Lajan gimana? Rabea," nggak pernah Bang, yang pernah cuma nanyain, "Nggak usah ngabarin, nggak usah ngasih kabar apapun kecuali ada yang meninggal atau ada yang lagi ada hajatan," kayak gitu. Gue pulang tanggal berapa kemarin Bang? Ih, bulan apa gitu pokoknya gue sebelum Oktober atau September inilah pas gue ulang tahun gue pulang ke Ciamis. Gue memang pikiran gue cuman ke Bandung doang. Nyampe Bandung masa 2 jam gue nggak nyampe sih ke Ciamis. Gue pulang Bang, gue peluk, gue ngobrol. "Pengen ngobrol nih sama bapak, Dede udah capek banget," dia bilang kayak gitu ya kan. Gue butuh sosok seorang ayah Bang, ibaratnya Bang. Iya, Gue di gua bisa ngerti hal kakak itu. gue juga laki kan bukan ayah, ngobrol lah gue segala macem. Right. Kayak gini, "Gimana ya Pak ya?" Bilang gini, "Iyalah namanya hidup kayak gini." Pasti Dede baru dia tuh cerita yang dulu, sekarang Dede udah tahu bapak kayak gini, Dede udah dewasa gini. Baru gua ngerti tuh Bang, apa yang dulu gua rasakan pengen punya bokap, ibaratnya pengen ngobrol gini-gini. Gua baru ngerti tuh, anjir kata gua berarti begini ya, ibaratnya selama gua berumah tangga hampir 10 tahun, ketemu bokap, gue cerita tentang masalah rumah tangga gini-gini, ya itu deh yang bapak rasain sekarang gini gini gini. Wah, itu sih bener-bener maksud gua, gue yang nggak pernah ibaratnya meluk bokap gue erat, bokap gue juga meluk meluk erat Bang, gue anjir kata gue, "Ih, Good, keren banget. ini sih," kata gue, ibaratnya gue bilang, "Kangen ya pasti kangen lah Bang," ibaratnya dibilang sayang Pasti 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 pasti, masih gua bisa sayang lah. ngerasain itu. Gue bilang kayak gitu, "Ih, anjir kenapa," ibaratnya karena kan memang udah nggak bisa disatuin juga kan, Iya. ibaratnya gue juga nggak mau nyalahin bokap gue, nggak mau nyalahin nyokap gue, intinya bareng-bareng lah kalau ada apa-apa tetap gue saling bantu. Kadang-kadang gue ngasih ke bokap, nyokap masih ngapain sih ngasih bapak kayak gitu. Jadi gue kadang-kadang gue diem-diem juga Bang, ke bini gue, ke nyokap gue, ibaratnya ngasih orang tua yang di sono, gue diem-diem nggak pernah gue kasih tahu, ibaratnya kayak gitu Nah, sih. di podcast-nya lu Ini ketahuan gue nih. ketahuan ini tapi nggak apa-apa, jadi tahu akhirnya kayak gitu. Nah, enggak, tapi ini menjadi suatu hal yang menarik banget deh buat gue deh. Maksudnya 4 tahun ditinggal sama seorang ayah Mhm, gitu ya, seorang bapak, dan ketemu lagi itu tidak canggung itu sesuatu hal yang beda banget loh, Dek. Biasanya kan orang kan iyalah 4 tahun, umur 4 tahun gitu ya, baru ketemu sekarang itu berarti 34, dia berapa tahun ya sekarang? 30 tahun gue, 30 tahunan ya? mhm. 30 tiga tahunan ya? puluh tahun kurang 10 tahun lah ibaratnya, Iya, 20 tahunan lah. iya 20 tahunan. Nah, itu biasanya kan ya apalagi anak kecil ya, Iya, udah gede kayak lu gitu ya, mhm. lu nggak ada rasa canggung dan sebagainya, dan itu buat gue itu sih itu gila banget, Dek. Maksudnya bener-bener yang lu bisa nggak canggung itu gimana, Dek, Karena ceritanya, Dek? temen gue sering ngirim video Bang, ngirim video bokap gue lagi ngapain. Temen kampung Oh, temen gua. lu intel? Bukan,
Temen gue Indomie telur. Oh, oke. Jadi temen gue sering ngasih video kayak misalnya 17 Agustusan, bokap gue nyanyi, ibaratnya Oh. nyanyi di panggung gini-gini. Cil bapak maneh ya Cil, cenah anjing. Gue Heeh. ketawa-tawa aja kan. Heeh. Karena gue nggak tahu ibaratnya tahu wujudnya. Iya. Cuman kan gue nggak pernah Wujudnya ke setan enggak gila lu. maksudnya nggak pernah megang tangan yang kasar itulah ibaratnya buat Oh, bantu iya, keluar iya, keringat iya. ibaratnya kayak gitulah. Gue ngeliat di Nggak tahu fisiknya nggak tahu seperti fisiknya, apa. iya. Oh, wujudnya setan dong. Iya, tiba-tiba dia udah Dek. tua ya kan, udah Hmm. keriput, udah ibaratnya udah pakai iket di pinggang. Iya. Saking udah ibaratnya tegak gini udah nggak bisa kayak gimana juga. Wow, itu Terus sih gue gila ketemu banget. tiba-tiba, "Dek, benerin rumah anjir," kata gue tiba-tiba benerin rumah, ya udah nggak apa-apa. Pas pertama ketemu seemosional apa, Dek? Lu pastinya lu ngeluarin air mata banget kan? Iya air mata lah Bang, masa aerobik gue keluarin. Nah, senangis apa, Dek? Ya Waktu gue lu ketemu? peluk, orang dia pasti pas gue nyampe itu jam 6:30 pagi, dia udah ada di pendopo-pendopo kayak orang zaman dulu lah Bang. Iya, Gue gue tahu. peluk dari belakang, kaget dia. Iya, heeh. Gue salim sama gue sama Wah, kakak gue. tuyul nih dipeluk gue. Ya. Oh, enggak kayak gitu? Enggak dong, meluk, "Pak, cager." Si Dede langsung meluk. Lama itu langsung dia ngeluarin air mata juga, ya gue juga nggak bisa nahan lah Bang, gue ngeluarin air mata juga, peluk, ngobrol. "Ngopi nggak ngopi nggak?" Gue bercandain gitu Bang, "Ngerokok Hmm. ngerokok," dia bilang gitu. Cuman tetep dia masih ngegenang aja gitu air mata, ngegenang mulu, aku ngegenang mulu nih air mata. Akhirnya gue bikinin kopi, "Kopi nih Right, Pak," dia bilang gitu. right. Ngerokok bareng Bang, ngerokok bareng, ngerokok. Ngobrol kayak bapak-bapak senja jatuhnya anjing. Iya, gue bisa ngebayang, gue Ngerokok, bisa terus kayak ngeliat situasi. tuker ini, "Gimana ya Pak ya, istri gini-gini terus." "Susah nih Pak," dibilangin, "sabar weh namanya juga rumah tangga." Dalam hati gua, "Ya cerai nih dik." Cuman kan gua pengen maksudnya kadang-kadang gua juga bikin story, pengen gua ngobrol sama bokap gua, ngerokok bareng, ngopi bareng gitu, ibaratnya ngeliatin sawah, ngobrol, ibaratnya walaupun Heeh. kayak orang halu, "Ini sawah siapa Pak?" "Sawah kita Dek," kayak gitu kan ibaratnya. Iya, Adanya iya. gitu Bang, maksudnya biar kita namanya di Jakarta kan ketemu gedung-gedung, kalau di kampung kan ketemunya sawah, Iya, 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 empang iya. kayak gitu. Pengen nge-refresh otak sih sebenarnya. Wow, itu sih menarik banget. Nah, de eee, kalau boleh tahu deh, nyokap itu, apa, nyokap itu ngasih tahu lu memberi pemahaman lu bokap lu pisah itu apa? Memberi pemahamannya? Kan Wak biasa kan soalnya iya, gini, eee, gue juga dari anak broken home juga oke deh, siap. gue Mhm, bokap emak gue juga cerai juga iya, gitu, jadi gue diberikan pemahaman juga gitu. Nah, heeh. tapi kalau lu sendiri diberi pemahaman sama Waktu nyokap lu SMP sih Bang, dikasih taunya apa? SMP dia bilang, "Kalau nggak punya bapak yatim ya? Yatim. Iya, heeh, Ini Dede orang tua cowoknya ada apa enggak?" iya, "Enggak Dek, ditinggal." "Yatim Bu?" "Iya," kata emak saya gitu. Emak gua kacau Bang, namanya Betawi kan, "Iya aja iya, entar iya, kalau tanya iya, bapak iya, meninggal, iya. iya aja," kata dia gitu ya kan. Lah gua tanya kan, "Bapak ada di Ciamis Mah," baru dia ngomong. Bulan depan ada jadwal lagi nggak sih, Dek, lu ke sini? Gue mau ngundang sama emak lu di sini, gue mau ngomong. Anjir. Gua tanya kan, "Mah bener Mah?" Gua bilang gitu. Dia bilang aja, "Iya," dapat Heeh, akhirnya dapat uang santunan segala macam. Kan saya nggak enak ya kan, iya, heeh, sama orang, "Enggak Bang," saya bilang ke Pak Ustadz, "Pak Ustadz bapak saya masih ada," saya bilang heeh. gitu. "Cuman mama saya nggak mau bilang cerai," saya bilang gitu ke kitanya. Dia Oke. bilang gitu, "Mah nggak boleh kayak gitu," bilang gitu, "memang bapak nggak nafkahin tapi jangan bilang meninggal, kasihan," gue bilang gitu. Soalnya Iya, kan di sono masih ada yang dinafkahin Bang. iya. Iya saya bilang, "Bokap ada deh, ada cuman pisah sama mama." Jadi mama ngemahaminnya itu karena waktu pas di zaman SMP itu ada namanya uang keringanan apalah ibaratnya buat Mmm, SPP gitu iya, kan, dulu kan iya, masih iya, bayar kan. iya. Saya aturan bayar Lu sama gue juga taunya kurang lebih sama deh, jadi kita iya, mengalami juga tahu, heeh. betul, ya kayak gitu. Jadi gue bilang kayak gitu, nyokapnya ada cuman bokap ada cuman nggak ngurusin dari 4 SD. Dari kelas 4 dari 4 tahun sampai sekarang. Jadi sekarang yang biayain siapa Dek? Kata kepala sekolahnya tuh. Jadi kepala sekolahnya head to head sama gue Bang, Iya, face to face. Nanya, "Ini dari orang tuanya meninggal, dari si anak kok ngomongnya nggak dibiayain, ini mana yang bener?" Akhirnya ngobrol tuh gue sama kepala iya, sekolah. iya, iya, iya. "Jadi gimana Dek Wow, sebenarnya?" 4 tahun saya ditinggal Pak sama bapak, cuman kesini SD dibiayain sama mama. SMP sekarang mama kerja apa? Buruh cuci. "Oh ya udah kasih aja."
Tapi bilang mama jangan bilang bapaknya meninggal ya. Iya Pak, udah. Iya. Akhirnya aman mak gue, mak makanya jangan bilang bapak meninggal itu aja aman ngomong kayak gitu. Gua takut nggak dikasih deh atau ya elah kata gue. Wah itu sih seru banget sih, kocak banget sih. Nah, tapi kalau dari bokap lu sendiri pasti lu nanya juga kan? Nanya. Kenapa bisa pisah atau cerai Ya, gitu? dia ngomong ada satu hal lah yang nggak bisa diomongin kalau Dede belum nikah. Nah akhirnya gue nikah nih. Kemarin baru dia jelasin. Apa? Bapak tuh kecelakaan apaan Pak? Dalam hati gue, Dede juga udah paham lah. Akhirnya dia memang nikah lagi sama orang lain. Oh. Kepincut lah ibaratnya. Iya. Pas udah gitu Bang, gue ketemu itu sama anaknya. Waktu umur berapa ya? 3 atau 4 tahun lah ibaratnya. Sepantaran sama gue, namanya si Jenny lah ibaratnya. Sekarang dia ada di Tangerang. Ketemu sama gue. Pas udah gede pun masih ketemu. Udah ketemu ngobrol, gue tanya, "Bokap sehat, Jen?" "Sehat ah, kapan ke Ciamis?" Sering gue DM-an atau WA-an kayak gitu sama anak-anaknya bokap gue lah ibaratnya. Kayak kemarin ibaratnya ada tiri gue umur SMP apa kemarin. Iya. Minta ongkos buat liburan ke Borobudur kata dia. Kalau ada rezeki gue kasih gitu. Sempet masih komunikasi sama nyokap tiri gue juga komunikasi. Nah, ketika lu tahu kenyataannya seperti itu, lu malah nggak jadi benci bokap gitu? Malah nggak jadi benci gitu? Enggak sih Bang, gue dari yang pas pertama memang gue udah nggak diurusin, gue nggak pernah benci. Nggak ada So good, bencinya itu keren maksudnya sih. nggak benci ibaratnya, anjir bokap gue ninggalin gue gini-gini." Nggak ada benci Bang, cuman Nggak, ketika sorry, gua potong. Ketika lu tahu kenyataannya, alasannya apa sebenarnya jadi enggak? nggak benci. Oh, so Nggak good, benci. itu keren sih. Nggak Gua benci, akuin gue itu nggak keren. benci maksudnya, ya udah yang terjadi Bang, emang udah ibaratnya takdirnya nyokap gua, Iya. takdir gue sebagai anak gua dapet bokap seperti ini, dan begitupun takdir ibaratnya anak-anak dari bokap gua walaupun ibu kandung ibunya yang berbeda ibaratnya, gue punya abang ternyata abang tiri gua jadi artis, entah kayak gitu kan ada juga ibaratnya Bang, masih ada keturunan kayak gitu. Gue nggak pernah Wow, ini sih. gue yakin hidup lu berat banget ya. Gue yakin karena apa? Lu bisa menjadi orang yang dewasa ini kan Amin. perlu namanya hantaman-hantaman untuk Wah, menjadi yang sekarang. siap, Bener ya, Dek, ya? setuju Bang. Nah, itu gue yakin banget proses itu panjang banget untuk menjadi sekarang, bukan lu sebagai seorang Bukan. public figure-nya ya, tapi lu sebagai manusia, sebagai orang yang bisa dewasa pemikirannya, bisa menerima bokap yang maaf saat itu mungkin bahasanya apa enakannya, boleh ngomong selingkuh boleh? Aman? Boleh lah, Aman. Nah aman. maksudnya, saat itu selingkuh, lu bisa menerima, nggak marah, dan itu dewasa banget sih, Dek, Iya, nggak dan itu marah nggak Bang, mau gampang. gimana udah kejadian ya kan. Iya, Kalaupun di setuju. umur 4 tahun segitu gue ngelarang, yang ada gue dibanting kali ibaratnya kayak gitu ya kan. Dibanting lu Jangan ngotak nggak? selingkuh ibaratnya, ini bocah apa sih gitu kan. Karena udah 34 tahun dan gue tahu itu semuanya dan ibarat kata zaman pacaran pun kan ibarat kata gue bisa ngeduain tuh cewek ibarat kayak gitu Iya, kan udah. setuju, iya. Makanya oh ya udah mungkin takdir nyokap gue dan takdir sebagai anak gue harus nerima. Nggak bisa gue harus misahin, lu misahin nih emak tiri sama bokap gua, suruh balik lagi nyokap gua juga belum tentu terima ibaratnya dengan keadaan yang sekarang karena kan Iya. dia udah capek ngurusin anak dari bayi sampai gede kayak gini ibarat kayak gitu sih, Bang. Itu sih gila banget. Nah, balik lagi ke masa kecil lo, Mhm. gue ada satu hal yang kelewat tadi bahwa gue sempat tahu bahwa lu itu sempat jadi ojek payung. Betul. Itu gimana tuh, Dek? Soalnya gini, dulu gue punya ART atau pembantu gitu Mhm. ya, yang di mana, masih kecil gitu, Yes. pembantunya itu bokapnya. Jadi anaknya ini sebenarnya nggak kerja sama gue, Heeh. akhirnya dia kerja sama gue. Waktu Siap. itu umur gue itu umur sekitar 9. 8 atau 9 tahun lah, jadi kayak mungkin Ya. ditemenin lah Betul. main gitu, Iya. ngerti lah ya, masih Ngerti. temen main dan Butuh sebagainya. teman main buat ibaratnya di rumah. Iya, buat disiksa gitu sama Ya gua. buat main buat ayo Bun jadi anjing. Iya, iya. Kuda-kudaan ibaratnya. Jadi maling ya dipukulin anak orang maling. Ya Allah, gue sampai ngakak banget. Nah, bokapnya kan kerja di rumah gue tuh, Heeh. nah rumah sini kan. Nah, dia itu juga bilang sama gue bahwa dia itu namanya, gue masih inget banget, namanya Febri gitu ya. Dia itu ojek payung juga Betul. gitu, tapi di Pondok Indah Mall gitu. Iya, Lu di gue mana? di Blok M.
Oh, Blok M. Blok M. Gua Kalau di Blok M itu gua nggak modelnya ngeliat tuh ya? lu di mananya, yang di Pasaraya apa yang kata di Iya mananya iya nih? bener ya. Apa bus tingkat nih? Iya iya iya. Anjay. Iya iya Si iya. paling paham. Jadi zaman dulu itu gue paling banter ngojek itu di depan gang rumah, Bang. Heeh. Dulu kan ada tuh yang Blok M Blok M Ragunan, Jalan Bangkaraya. Nyokap gue kan tinggal di Bangkaraya nih, Kemang. Iya. Kemang sini nih. Ngojek gue di depan toko Erlangga. Itu yang nyampe dalam gang 2000, 1.500. Paling dapat Right. banter tuh 10.000. Beli fried chicken tuh yang pala ayam 500 perak. Iya. Jalan nih, beli 4 biji makan, lahap. Duitnya tuh duit yang kertasnya itu, Bang, taruh di atas TV. Iya TV tahu. kotak biar kering kan. Tahu 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 Iya, tahu taruh tahu situ tahu. ya kan, udah kering dapat 8.000 main PS. Temen gue tiba-tiba ngajakin, "Lu daripada ngojek payung di depan mulu dapat 10.000 mending ke Blok M, dapat 200, 300." "Masa sih, Bang?" Serius lu? Serius. Wow. Gua ke Blok M lah, ada yang ngasih goceng, seneng we, bukan main, Bang, Ya 10.000. pastilah umur Padahal cuman segitu. ibaratnya, "Bang, sini, Bang." Saya nggak nanya berapa, cuman dikasih, ada yang ngasih 20, 15. Ih, bener pas pulang 150. Mak kita kan khawatir ya kan, di Jalan Bangka, hujan udah berhenti. Ini bocah nggak pulang-pulang ya kan, kalau di Blok M kan masih deres, Bang. Saya pulang habis maghrib, habis isya, kadang-kadang kalau misalnya sampai larut malam tuh jam 10, setengah 11, udah tangan pada putih, keriput ya kan. Udah Iya gitu, iya. "Udah Iya iya, sih gua ngapain gua ngojek kebayang we," gua gitu, kebayang gua kebayang. gitu-gitu. Udah tuh, akhirnya gue dapet kayak gitu Lucu ya, 150. lu nakal yang apa ya kalau gua bilang, nakal yang unik gitu Iya, maksudnya. nakalnya nakal yang positif buat gue, Bang, bukan yang nakal aneh-aneh gue, kayak gitu enggak. Tapi udah gede baru aneh-aneh. Aneh banget kalau udah gede mah aneh, apa aja diindep. Bang Marwet kalau udah gede mah, karena udah tahu. Enggak, tapi maksudnya gue kaget banget aja lu nakal yang, apa ya, mungkin anak-anak kecil zaman dulu mungkin nakal itu mecahin kaca rumah Ya main orang dan bola, terus sebagainya. tiba-tiba, "Ponas no kaca rumah saya dilemparin aceng," ibaratnya kan nggak ada dulu mah. Iya iya iya. "Po, Dede kemana Po?" "Emang kenapa?" "Sama anak saya kayaknya ngojek payung belum pulang." Pasti nanya ke mak saya begitu juga. Nggak yang ibaratnya, "Po, kemarin si Dede nu ngambilin ciki orang, suruh ganti Iya. rugi," nggak ada yang ke rumah kayak gitu. Mak saya juga bingung, "Lu nakal nggak ada yang lain apa ngojek payung, ngajak anak orang segala macem kayak gitu." Nah, pas ketahuan ojek payung itu usia berapa sih, Dek? Sorry, gue SD miss. SD SD kelas kelas 2, 8 berarti tahun. 8 tahunan ya, 8 kurang tahun, lebih 9 8 tahun, iya, tahunan. Bang, yang lu lagi main sama temen lu, gua ngojek payung, lu kan di dalam. Iya iya. Ya gue soalnya nggak gua itu iya iya, itu anak ART gue sih. Nah, maksudnya, eee, pas ketahuan tuh diomelin, Dek? Lagi? Diomelin nggak sih? Nyokap itu sosok yang seperti apa sih, Dek? Nyokap itu sosoknya kasihan, ke anaknya tuh kasihan. Oke. Kalau misalnya pulang kayak misalnya larut malam, ibaratnya gue kayak sekarang nih, Bang, walaupun nggak ada syuting yang jarang gitu, kadang-kadang kasihan kalau gue di rumah. "Di rumah mulu, Le, emang belum ada kerjaan?" "Belum, Mah, nanti puasa juga ada." Jadi dia mikir, Bang, tipe pemikir. Ih, dia aja ibaratnya walaupun ada uangnya gitu, ada tabungan lah ibaratnya, kan tabungannya pasti bakal berkurang, Le, kalau nggak ada kerjaan. Mmm. "Ya enggak lama kan Dede punya gini gini gini." Tapi dia nggak percaya, Bang, dengan yang gue ngelakuin apa. Lebih baik gue jalan dari rumah ke rumah temen gue, pikiran emak gue tuh, "Oh, syuting," gitu, Bang, dibandingin gue di rumah, ibarat "Dek, di rumah libur." "Libur mah kok libur sih?" Kata dia gitu. Jadi ibaratnya gue subuh nih, Bang, anak gue kan masih sekolah di Al Azhar kan, Mmm. sekolah di Al Azhar Oh, sombong. kelas 4, iya, itu makanya gue sombong karena gue mampu. Oke. Kalau nggak mampu gue nggak sebutin. Udahlah akhirnya Yuk gue guys, kita nge-bully dia yuk di komen. akhirnya gue samperin anak gue nongkrong, Bang, di sekolahan anak gua, Ya. sampai dia balik lah ibaratnya kayak gitu. "Dari mana, Le?" "Habis dari rumah temen, Mak," bilang gitu. Heeh. "Syuting kali," dia pikirannya syuting kali, padahal gua main di rumah temen. Tapi kan tadi gue udah denger momen emosional lu terhadap bokap ya, pas Mhm, pas pertama mhm, kali ketemu di usia mhm, 34 tahun gitu betul. ya. Tapi momen emosional apa yang kalau lu inget tentang nyokap lu, lu bisa bener-bener yang kayak mungkin terenyuh ataupun bisa mengeluarkan air mata itu apa, Dek? Paling kalau misalnya di saat ya kan anak gua masuk ke anak sih, Bang, itu, Bang. Maksudnya gimana? Masuk ke anak jatuhnya gua Iya, sama heeh. nyokap gua lah ibaratnya yang anak istimewa lah jatuhnya, itu Mmm, selalu gue inget. mhm. Soalnya nyokap gua belum mau
ninggalin gua sampai Lazan itu disunat dan bisa bicara. Itu yang bikin gua bener-bener, "Dede, mama masih mau ngeliat Aa," kayak gitu Bang, "mama masih mau ngeliat Aa ngobrol, itu pengen ngeliat Aa nunjuk makanan pakai mulut, ngasih tahu, pengen ngeliat Aa sunat," gitu-gitu nyokap gua kalau gua tidur nih, "Aa yang sehat ya." Samping gua anak gua nih Bang tidur, terus nyokap gua tiba-tiba suka ke kamar, suka bisikin, "Aa biar bisa ngomong, biar Enin nanti kalau nggak ada Enin juga tenang," kayak gitu. Jadi ibaratnya nyokap gua ngapain sih kayak gitu, kayak guanya juga ibaratnya, "Mah jangan ngomong kayak gitu lu mulu mah." Dedenya selalu bilang kayak gitu, cuman kan dia bilang, "Mah jangan ngomong kayak gitu sih katanya mau ngeliat," kadang di saat dia sakit nih, "Mama sakit ya?" Gua bilang gitu. "Enggak," kata dia, "enggak, mama kalau mau sakit ke rumah sakit jangan nggak ke rumah sakit." "Enggak, nanti mama juga sembuh kok ngeliat Aa." Gua bawa Bang anak gua si Lazan yang istimewa itu gua bawa ke Mhm. Bangka, sembuh. Walau alam ya maksudnya ya balik lagi ke Tuhan ya ibaratnya, entah nyokap gua mungkin nyawanya ada di Lazan itu, Iya, di setuju. cucunya itu, Biasanya orang biasa tua kan ya cucu nggak ya. tahu lah ibaratnya kan. Iya. Di gua pun juga sama ibaratnya, di saat gua nggak enak hati nih, pasti nyokap gua sakit nih. Karena gua tahu Bang ngerasain nih, dia udah nggak ada telepon, terus gua telepon nggak mau video call, maunya suara aja. Kalau gua telepon, "Mah mau video call dong." "Enggak, sinyalnya jelek." Walah jelek kan juga muka Dede sih sering bercandain. Iya Gua iya bercandain iya. Bang biar Iya dia tuh, iya iya. "Hehe, yaudah Iya ya iya. Le ya mama mau ada pengajian," selalu speak-nya ada pengajian mulu. Akhirnya gue samperin sama anak gua sama Lazan, "Ah ini yuk," kan dia belum bisa ngomong Bang, minta doanya sih buat teman-teman, dia umur 7 tahunnya bisa ngobrol lah ibaratnya kayak bisa bicara lah, ngeluarin suara ngeluarin Bang, cuman kita nggak tahu apa Iya yang disebutinnya kayak iya gitu. iya. Itu momen-momen emosional gua di saat nyokap gua pengen ngeliat Aa sunat, pengen ngeliat Aa bicara, itu gua langsung, "Anjir sini." Di saat gue tidur Bang, dia ngobrolnya kayak gitu. Anak mana yang ibaratnya orang tua mana juga yang ngomong, Kena "Aa," sih, Dek. Gue yakin lu juga kena. ya iyalah Bang. Nusuk langsung jepit gitu loh, Dek. Gue langsung Perasaan lu yang yang kayak tadinya bantal gue begini langsung gue giniin Bang. Ibaratnya anjir kata gue ibaratnya akhirnya dia tidur, terus meluk gue berdua. Kayak gitu makanya gue, wah gue kalau misalnya orang tua cewek ya ibaratnya kalau nginget-nginget kayak gitu, nginget ibaratnya ada apa-apa ngobrol aja kayak gitu, mama masih bisa bantu gitu. "Enggak lama," gue bilang gitu, "Dede juga masih bisa bisa kok." Kayak gitu Bang, makanya gue di saat kemarin anak gue ulang tahun kan 11 Februari tuh, ibaratnya nyokap gue lagi sakit, "Mama lagi sakit nggak usah ke Meruya, entar biar Lazar." "Enggak apa-apa." Sembuh Bang, hari itu sembuh, besoknya pengen ngedrop nyokap lagi. lu sembuh. Sembuh nyokap gue. Kan ibaratnya dia Keajaiban banget ya memang ya. seminggu seminggu Bang, gue tanya orang rumah kan, tetangga lah ibaratnya. Iya. Nyokap gue keluar nggak, "Apaan Ceng kemarin sakit, gue bawa ke dokter nggak mau." Jadi teman-teman selalu bilang, Mmm. "Nyokap gua kalau misalnya sakit lu bawanya ke dokter, Iya iya. kartu kartu asuransinya ada di situ. Kalau misalnya mau rawat inap aja." Karena memang guanya juga maksudnya masih nge-cover-in orang tua gua lah Bang, Iya, ibaratnya Bang. pastilah ya. Pastilah ibaratnya gua kan nggak tahu di luaran sana tiba-tiba joprak atau apa kan bukan, Iya. "Ah, nanti di saat dia ini lumayan nih ini." Enggak, gua nggak ada ke situ pikiran. Jadi orang mikir, "Asuransi lu buat nyokap lu." Kagak ada Bray, "Nyokap gua sakit lu bawa ke rumah sakit jangan lu diemin," gua bilang gitu. Jadi gua nitip ke tetangga kayak gitu, "Ceng, pas dari Meruya sehat mah lu, Ceng." "Iyalah ngeliat iniannya, ngeliat keramatnya," gua kata gitu Bang, bercandanya gua ngeliat maksudnya ngeliat si Lazannya. Orang nih ngomong, "Mama mah capek juga hilang kalau ngeliat Lazan," kan aneh Bang. Sorry, lu itu berapa bersaudara tadi? Gue 3 bersaudara. 3 bersaudara? Mhm. Nah, tiga-tiga ini udah punya anak juga? Maksudnya, Udah duanya ini Bang, hah? cucu emak gue 9. Ah, 3 dari anak pertama, 3 dari anak kedua, 3 dari anak ketiga. wow, Tapi yang nomor ke-8 ini sama nih, kayak ini, apa namanya, mertua gue, cucunya juga 9 juga. Jadi iya. Kakak, wah itu banyak banget sih Tapi memang, ngurusin iya. berapa Bang? Ngurusin 4 cucu sekarang. Wow, tapi itu yang bikin dia hidup sih, Iya, itu yang bikin ada nyawanya sih adanya sebenarnya. terakhir nih yang anak gue yang cewek dibawa ke Bangka Mhm. buat biar biar mama semangat. Soalnya yang cewek ini rada cerewet, udah cerewet lucu lagi ceriwis jadi modelnya. Oh, Ini bisa jualan? bisa jualan, bisa bawa risol ibaratnya, bawa Lagian pancong. lagian dia mengarah ke situ, makanya gue jadi nangkepnya ke situ.
Ya lanjut. Kalau yang Lazan kan ibaratnya butuh ekstra penjagaan ketat bang, ibaratnya bang. Serius gue kalau ke mall ibaratnya, gue bukan capek buat ngebolehin ya, Iya. ngejarnya bang. Iya. Eskalator sono, orang ditarik-tarikin suruh duduk, suruh ngeliatin dia, jadi dia pengen kayak explore dirinya kayaknya bang. Usia berapa? 7 tahun. Ya umur gitu Lagi masih caper kali ya? memang lagi ponakan gue kan 9 tahun. Heeh. Ya memang masa-masa aktifnya juga gitu. Ponakan gue ada 3 tapi triplet bayi tabung. Masya Allah. Kembar tapi kembar. bukan kembar identik ya gitu. Iya, Tapi bang. maksudnya memang aktif-aktifnya dan apalagi usia-usia sebelum segitu juga wah itu lebih parah lagi sih. Masih gering sangannya ya. Iya. Lu punya anak berapa? 3. 3? Iya. Oke. Iya. Anak gue 3. Yang spesial ini Nomor 2 tengah. oke. Wow, Yang terakhir tuh solid. sebenarnya bini gue nggak mau bang. Cuman kata dokternya cewek. Gue paksain untuk ayo nggak apa-apa. Takut kayak Lazan. Takut kayak nomor 2. Takut istimewa. Ternyata bener pas lahir. Yang ketiga itu. Apa? Cewek? Cewek. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada maksudnya apa? Hampir lewat. Oke. Nggak tahu apalah ibaratnya. Gue harus nyiapin ruangan picu-nicu. Iya. Itu pas di saat Itu anak yang ke 3. oke. Di saat COVID, anak gue nggak boleh ketemu sama bini gue. Stres lah tuh bang. Gue cuman menahan gimana caranya bini gue nggak ngamuk dan bisa ngeluarin ASI. Karena memang kalau nggak stres nggak bisa Stres main ASI nggak keluar kan. ASI. Iya. Bapaknya yang uring-uringan ya kan. Bapaknya kayak enak yang nyedot mulu nih bapaknya. Bocor juga nih ente. Lagian lu juga sih lagian. Muka lu itu mengarah ke situ, Dede, masalahnya, Dek. Mengarah ke situ. Yaudah akhirnya hari pertama bini gue nanya, Bang. Anak aku sehat? Sehat. Cewek apa cowok? Cewek lah mah. Oh. Men, liat dong mukanya. Ya nggak boleh. Takut kayak lu ya? Iya, akhirnya cakep nggak? Cakep gue bilang gitu. Bener apa bener? Coba lihat fotonya, gue kasih lihat lah fotonya. Kamu ngajanin? Ngajanin. Mana videonya? Ya nggak ada lah, mana videonya kan aku ini bilang sepik tuh bang gua. Karena kan memang harus di kayak ruangan inkubator gitu kan. Ya, paham. Jadi gue cuman kayak ngajanin dari luar doang. Hari kedua, hari ketiga, mah asinya keluarin bilang gitu. Nggak bisa lah, kan biasanya juga bayinya langsung sini. Susternya ngomong, nggak boleh ibu karena kita lagi masa pandemi. Jadi kan bayi aku dok. Jadi si dokternya sama susternya itu udah kong kali kong sama gue bang. Karena bayinya itu belum bener-bener yang ibaratnya masih kuning lah ibaratnya, nggak boleh lah ibaratnya. Akhirnya hari ketiga bini gue suruh pulang. Stres lah bini gue pulang. Wah kita pulang kok anaknya nggak pulang. Anaknya kenapa? Jujur nggak mau gue? Gue diengkek-engkek bang badan gue bang. Ya pasti. Digoyang-goyang gue. Serius man, di ruangan mana? Keluar koin nggak? Hah? Goyang-goyang keluar koin nggak? Kayak yang diding dong anjir. Udahlah akhirnya gue aja ke ruangan picu-nicu. No bayi kita. Yang mana bayinya? Yang ono ya banyak, gue dimarah-marahin lagi ya kan. Ya banyak. Udah akhirnya. Hari keempat, hari kelima, hari ketujuh baru dikeluarin bang bayinya. Udah gitu gak boleh ngeliat papasan. Gue ngeliat dari kaca, dia nangis gini. Terus gue ketemu sama dokter ngomong. Nyentuh banget sih, Dek. Iya ngomong sama dokter nih, dok gimana dok bayinya udah boleh pulang. Sabar ya mas, nunggu 4 hari lagi. Bini gue di samping rumah sakit, buka hotel, buka kamar bang jadi 4 hari. Hari kedua gue ditelepon, mas bayinya udah boleh pulang. Baru gue sujud syukur. Maksudnya minta maaf ke bini gue ngumpetin karena bayi lu dalam keadaan kemarin pas lahir itu benar-benar hampir lewat. Terus harus masuk inkubator, terus gini-gini. Kamu kenapa bisa kuat? Ya kalau guanya joprak juga, siapa yang mau ngurusin lu nih dalam hati gue doang. Cuman kan pas udah gitu kelar sujud syukur gue peluk bayi gue benar-benar erat sama bini gue. Udah kita pulang, mudah-mudahan bayinya sehat. Berarti ngasih tahu ke anak gue kayak yang nomor 2, AA ini adenya. Digini-giniin, kepalanya kan masih begini, masih empuk. Kata gue bolu dalam hati gue. Ada ya bang emang bang, jadi ya udahlah alhamdulillahnya dikasih sehat. Wow. Malah sekarang ibaratnya dia yang lebih fase ngobrolnya bang di saat yang istimewa belum dikasih untuk bicara. Anak gue yang cewek udah fase ngomongnya, udah minta ini itu, udah tahu, udah kayak AA jangan, Imbi nanti kalau misalnya AA udah besar tolong bantuin AA ya. Gue selalu ngomong kayak gitu bang ke anak gue yang cewek, nanti Memang bantuin harus kayak AA gitu ya. memang. Kayak yang nomor 1 pun bang, nanti kalau misalnya AA butuh apa-apa, kalau papa udah nggak ada, anak gue selalu cowok
Cuman nangis mulu Bang kalau gue ngomong apa-apa. Bapak kok kayak gitu ngomongnya? Maksudnya gue ngasih tahu ibaratnya, abang punya punya adik nih maksudnya gue manggil kan Arjuna abang, yang Lazan itu AA. Oh, Abang punya oke. AA ini, punya Lazan ini, punya adik ini, spesial Bang, spesial gimana? Belum tentu teman-teman abang bisa nerima adik kayak gini, gue bilang gitu. Emang Lazan kenapa? Kata gitu. Nggak apa-apa cuman belum bisa bicara aja. Dulu Juno umur segini, Juno udah sekolah kan di TK, bayangin AA belum sekolah, saya bilang kayak gitu. Iya kasihan, tapi kadang-kadang yang Lazannya ini karena kan istimewa Bang, Hmm. dia nggak ngerti apa, kadang-kadang suka jambak kakaknya, mungkin ngajak main atau gimana, kakaknya selalu nggak mau ngikutin lah keinginan adeknya dan kayak gitu. Berarti anak kedua sama yang ketiga kurang lebih hampir mirip gitu? Hampir mirip Bang. Hampir mirip. Nah, tapi sebelum gua bahas anak yang kedua, karena Iya, lu udah bahas anak yang ketiga heeh dulu, gua akan bahas ke anak ketiga dulu. heeh. Pas pertama kali elu, bisa sentuhan dengan anak lu yang ketiga itu 11 hari. dan bisa bersentuhan kan kan di ruang NICU kan, Iya dan iya, akhirnya bisa nyentuh kan. betul. Nah, itu perasaan lu bergejolak seperti apa, Dek? Wih, kayak orang ibaratnya, ini pun kalau misalnya hampir kayak Lazan nanti dewasanya, gue bakal terima. Gue bilang kayak gitu ke diri gue Good, sendiri. so good. Tapi belum tahu bini gue. Gue bilang kayak gitu Bang, Iya karena gue yang mau. iya. Pas kejadiannya pun pas aturannya bini gue disesar jam 6 tiba-tiba udah jam 5 subuh Bang, harus yang pertama. Kan itu udah ibaratnya, ih ada apa nih? Dalam diri gue nih. Mhm. Udah gitu gue sama bini gue nggak tidur Bang, malamnya itu Bang jam 12 tuh. Ngeronda? Iya biasanya biasanya nyari main gaple. Oh, ya udah lanjut lanjut Iya, lanjut. ibaratnya kayak gitu Bang, gue nahan-nahanan ibaratnya. Pas udah kayak gitu gue bilang ke bini gue, pas udah 11 hari dalam diri gue, ini kalau misalnya anak kita hampir sama kayak Lazan mah, aku ikhlas. Tapi kamu nggak tahu So dari good. kamu bilang. Makanya gue peluk dua-duanya, itu yang emak gue bilang diurut, harus diurut, gue urut, gue lakuin Bang ibaratnya. Karena bukan masalahnya anak istimewa cewek, kasihan atau gimana ya, semuanya pasti bakal kasihan lah ibaratnya. Nggak yang cowok, nggak yang cewek pasti bakal kasihan, tapi karena gue ikutin, "Le diurut biar ini," ya udah mah bagusnya kayak gimana, ya udah mah bagusnya kayak gimana. Yang tadinya bini gue yang ibaratnya, "Apaan sih urut-urut ke emak-emak sembur," kan dulu waktu yang kedua juga kayak gitu Bang, ibaratnya nggak usah lah ngikut-ngikut orang Jadi zaman dulu. mental lu udah siap gitu ya Udah maksudnya, siap, karena mungkin yang kedua karena udah pernah punya pengalaman iya, experience seperti itu, jadinya lu sudah tidak terlalu kaget atau reaktif mhm, lagi seperti yang yang ketiga. kedua, ketiga kayak gitu. Jadi ya gua pas gue pegang, ya mudah-mudahan sehat, jadi bayi Iya. sehat, bayi soleha, gue bilang gitu, nurut sama kedua orang tua. Nanti kalau misalnya besar memang gue balikin, kalau memang besar hampir sama kayak AA, Dede terima, cuman, si janin ini terima atau enggak, kayak gitu sih, Bang. Gue nanya ke dokter spesialis anak, dokter kandungan, "Dok, ini sama kayak Lazan nggak?" "Hampir, Mas Dede." Wah, itu sih langsung gua kan saya bilang, "Mas Dede sanggup?" "Sanggup." "Istrinya sanggup nggak?" "Mau nggak mah?" "Ya udah terserah kamu." Bini gue udah ngomong kayak gitu, Bang. Karena ini anak cewek dan gue kepengen gitu maksudnya, karena biar cowok-cowok, cewek udah gitu maksudnya, pas yang udah dapet cewek gue udah stop Bang, maksudnya udah mah ini aja, "Pak nggak apa-apa ini kalau Iya, misalnya ini right. rahimnya kita ikat nggak apa-apa, udah dapet cewek." Tapi lu kan pasti lu sempet ke dokter kandungan, Iya, klinis, dan mhm, sebagainya kan maksudnya. Boleh tahu nggak sih, Dek, apa yang membuat maaf ya, mungkin anak kedua dan ketiga ini bermasalah itu, lu nanya dokter nggak sih nanya. gara-gara apa? Satu mungkin, eee, apa ya, ngomongnya dokter tuh, titipan dari Allah, titipan dari Tuhan lah. Dia nggak mau cerita panjang lebar tentang apa itu 1001 di dunia orang yang hamil dan mengandung janin ini, ya mudah-mudahan ada rezeki tersendiri buat Berarti Allah keluarganya. ngasih lu hal yang spesial dong, Dek. Spesial banget, Bang, serius. Bener-bener yang, apa ya, kalau gue bilang bukan malah kekurangan menjadi sebuah kelebihan. Setuju gua. Nah, pertama kali anak kedua ini lahir, itu kan berbeda sama anak ketiga ya. Beda, beda banget, Bang. Anak ketiga kan udah ada persiapan Mental, itu mental. mah gue mental bener-bener, ah udahlah
mau kayak Lazan gue terima, udah Ya, itu Bang. nah kalau anak kedua itu gimana deh? Pertama kali lu tahu anak lu mempunyai sebuah special case, Yes, ngerti ya Mas? Special maksud case itu apa Dan bahasa Dan? Bahasa Indonesia ya? kebutuhan Kebutuhan berkebutuhan khusus khusus, gitu ya. ya. Itu gimana tuh Dek? Perasaan lu pertama kali deh itu anak yang 2, kedua ya? pertama kali memang waktu pas lahir mukanya persis kayak gue Bang. Persis, hitamnya persis dan gua memang nyuci ari-ari selalu. Anak Oh. pertama, anak kedua, anak ketiga gue cuci ari-arinya anak gua cuci ari-arinya selalu gua. Gue gini-giniin Bang, gue mainin. Mhm. Anak pertama kan Lu kayak udah pemain Slimer lu digiginin. serius karena kan memang itu kan itu yang kedua memang hitam dan udah gitu lama-lama ngeciut Bang, beda sama yang pertama. Pertama tuh Oh, merah. oke. Si ari-arinya tuh gue gini-giniin, gue bercanda sama mak gua, sama nyokap gua. "Mah, lama-lama kecil udah jadi mainin mulu lu, dimainin mulu," kata emak gua gitu kan. "Taruhlah kendi." Kalau yang Mhm. pertama emang gua larung ke laut Bang, si Arjuna. Kenapa beda seperti itu? Nggak tahu, bini gua minta, "Arjuna buang ke laut, si Lajan pendem di rumah." Udah gua mainin dulu ya kan. Gua mainin, gua masukin ini, masukin segala macem lah. Minggu pertama imunisasi kan, Ya. imunisasi, gue syuting. Mmm. Syuting Super Dede masih. Bini gua, "Pah, nanti ketemu sama dokter, anaknya berkelainan." Orang mukanya mirip sama gua masa kelainan, gua masih bercanda Bang, Iya, heeh. nggak ada pikiran kayak gitu. Pas minggu ketiga, dokter spesialis jantung Profesor Popi nelpon ke gua, "Mas jangan syuting mulu, mikirin nih anakmu." Buset, siapa nih kata gua yang berani kayak gitu. Minggu keempat gua dateng lah, "Kenapa ya Dok? Mas punya jantung nggak?" "Punya lah, kalau nggak punya saya mati," kata dokter. Iya. Masih bercanda nih orang tuh gituin. Heeh. Dan elu saat itu pas pertama kali dikasih tahu itu, mungkin elu sebenarnya, apa ya, mungkin bisa dikatakan, eee, berusaha untuk menghibur diri lu juga Ya, ya, gitu ya? berusaha ibaratnya, "Ah Padahal bukan." udah support jantung juga kan Iya, kayak karena dia bilang aduh, ada kelainan, iya, kelainannya dia apa kan gua nggak tahu, Bang. iya, heeh, Namanya bayi baru lahir, gua tanya heeh, dokter Edijo, dokter anak, normal iya, normal. Pas udah minggu ketiga mungkin baru kedengeran kali yang pas jantungnya berbeda. mhm, Terus dikasih surat rujukan harus ketemu dokter spesialis jantung, ketemu dokter profesor dokter Popi, mhm, dipanggil lah gua, mmm. "Mas ngobrol dulu boleh nggak?" "Boleh." "Mas di keluarganya ada riwayat jantung nggak?" Gua telepon Bang satu-satu. Ah, Bokap serius lu? gua serius. Bokap gua, nyokap gua, "Mah, di keluarga ada yang punya penyakit keturunan penyakit jantung nggak?" "Nggak ada ah, kalau paru iya," kata dia gitu, "TB gitu maksudnya Bang, "kalau Mhm. TB Oh iya, ATB? Kakak," kata dia gitu, "tapi Mhm, sekarang udah sehat Bang, maksudnya udah gemuk. alhamdulillah. Kalau Kakak paru iya." "Siapa ya Mah?" "Keluarga istri kali." Bini gue nelpon ke keluarganya, ke bokapnya segala macam, "Nggak ada, oh nggak ada." "Mas coba deh cek deh, Williams syndrome itu apa?" Apa "Apaan ya namanya Dok?" sorry penyakitnya? "Williams syndrome." Williams syndrome. Williams syndrome dari Nanti tolong ada ini ya, Williams syndrome itu heeh. apa ya, di sini nanti dijelasin ya, Jantung ke di apa. paru-parunya menyempit, Oh, paru-paru menyempit. jantung ke paru-parunya menyempit, kata dokternya gitu harus operasi segala macem. Cuman di usia segitu belum belum inilah, Mmm, pokoknya Mas harus berobat rutin anaknya nih, mmm. kalau bisa pakai kartu dari pemerintah. Karena Iya, Mas iya. sekaya apapun, Mas punya harta apapun pasti bakalan habis, karena penyakitnya jantung nih. Pertama gue dieksekutif Bang, eksekutif dikasih menu, makanan enak ya kan. Mhm. Pas gua ngantri anjing naruh botol subuh-subuh ya kan. Ketemunya dokter itu juga, cuman lebih cepet, ibaratnya penanganannya lebih cepet dibanding yang Iya, eksekutif, right. ibarat kayak gitulah, gua udah paham kan ibarat. Pas kesininya gua dikasih lumayan rada lama Bang, karena cuman beberapa orang doang lah, ibaratnya ada yang dari Solo ampe nginep, ampe gua bawa ke rumah Bang, Mhm. saking ibaratnya kukunya udah pada ungu. Jadi bocor jantung, ada yang bocor pokoknya Wow. di situ tuh ada yang bener-bener istimewa yang guanya yang tadi, "Anak gua doang kali kayaknya," nggak taunya banyak. Wih anjir Bang, pas di situ, orang-orang maksudnya orang-orang yang gua harus kerja keras, harus ini anak gua harus hidup ini jadi gua nggak ngerasa diri gua artis, udah sama aja Bang, sama kayak orang tua pada layak lainnya ibaratnya. Right. Mhm. Wah kata gua gila, kadang-kadang, "Mas Dede yang sabar," itu yang lebih parah nyabarin gua Bang. Kata gue, "Ih gila," maksudnya dia aja orang dari jauh ibaratnya berapa provinsi dilewatin, bela-belain ke Jakarta subuh nyampe, bawa anaknya yang kukunya udah bener-bener ungu diselimutin kata gue,
"Bu taruh di mobil saya aja Bu, AC-nya saya matiin," saya bilang gitu. Sampai, "Mas Dede kok baik banget," kata gue. Ih, gue bukan masalah baik, ibaratnya ini mah udah manusiawi, ibarat maksudnya udah tingkat manusianya udah nggak apa-apa. Istri gue aja, "Pak itu siapa Pak?" "Orang dari Solo," saya bilang. "Oh taruh mobil Pak, nggak apa-apa kasihan anaknya," bilang. Padahal dokternya datang jam 12 siang Bang. Dia subuh udah nyampe pakai selimut. Gue juga subuh udah nyampe tapi kan anak bini gue di ruangan mobil Bang, maksudnya Bang, gue Iya, punya iya. ini makanya, "Taruh aja, nggak apa-apa Mas kita baru kenal." "Nggak apa-apa," saya bilang gitu. Mmm. "Walaupun lu baru kenal kalau misalnya kondisinya udah gini." Sedangkan kan nggak bisa langsung masuk ke ruang inap Iya, juga kan, cuman mau setuju. ketemu dokter doang. "Ya nggak apa-apa AC-nya dimatiin juga," bilang gitu. Kalau misalnya ini akhirnya bini gue yang di belakang, anak yang itu di tengah, "Rebahan aja Bu nggak apa-apa," saya bilang gitu. Sarapan bareng sama bini gue bareng, terus, "Ibu abis ini pulang ke mana?" "Iya Mas, Rebo aku masih ketemu dokter. Rencana mau nginep." "Ngapain nginep Bu? Di rumah sakit, di rumah saya aja. Nanti ngerepotin nggak?" "Nggak apa-apa," saya bilang gitu. Udah akhirnya kita ke Solo dijamu, kan kita nggak tahu Bang timbal baliknya entah nanti anak saya lagi main ke mana, ibaratnya ada yang bantu kan kita nggak tahu, saling ini aja sih. Kalau Dede kayak gitu orang. Wow. Gitu. Salah satu mungkin tamparan terbesar juga kali ya, Dek, ya, Iya, pertama kali mengetahui, lu punya anak yang istimewa lah itu, istimewa, betul. special case gitu Mhm, ya, gitu ya. Jadinya itu gue yakin tuh nggak gampang banget sih, Dek, is buat lu dan buat istri lu bet untuk menerima iya, hal itu pasti ya prosesnya. Nah, awalnya sempet kayak nggak, Dek? Kayak apa, mengelak nggak, Dek? Atau menolak nggak sih kayak, "Oh gue nggak mau nih, enggak anak gue sehat nih, anak gue enggak lah, enggak inilah." Kan biasa orang tua kan kayak gitu ya. mhm Biasanya kan kalau misal terjadi mhm, melahirkan, punya anak yang kebutuhan betul. khusus gitu ya kan pasti awal-awal ada beberapa orang tua yang mungkin yang kayak, "Ah, enggak anak gue sehat kok, anak gue ini kok," kayak gitu. Lu ngalamin Gua hal itu nggak? gua berpikiran satu yang udah dikasih ke gua pun, gue balik lagi ya Bang ke diri Mhm, gue ya, gue dari cleaning service, iya, diangkat derajatnya jadi artis. iya, Kan sesuatu yang nggak mudah juga kan. iya, Terus gue dikasih anugerah nikah sama istri yang cantik lah. mmm. Terus anak gua dapet anak yang sehat yang pertama Arjuna. Sinetron Super Dede kurang apa lagi sih ibarat lu punya mobil, punya rumah, Iya, saat itu sinetron itu besar banget ya. besar banget. Tiba-tiba lu dikasih anak yang bener-bener istimewa. Ibarat kata itu anak ibaratnya nauzubillah lah ya, yang berkebutuhan khusus atau gimana. Cuman nganggep gua Bang, ya udah itu titipan dari Allah, gua terima. Iya, Walaupun setuju, istri gua, so good. "Bener nggak sih, Pak?" Dia nanya, "Bener nggak sih, Pak? Jantung?" Ya karena rekam medisnya ada, masa kita mau ngelak rekam medis. Iya, datanya Divonis udah ada iya nih gitu kan. divonis 4 tahun meninggal, divonis 2 tahun nggak bisa jalan, Bang. Iya. 1 tahun 8 bulan sama anak gua dibuktiin bisa jalan. Gua hempasin tuh, "Ah, bohong nih." 4 tahun meninggal, sekarang 7 tahun masih hidup, "Ah, bohong nih." 7 tahun belum bisa karena dia bilang, "Nggak bisa ngomong, belum bisa nggak bisa Very bicara, nggak miracle. bisa apalah." Kalau nggak bisa bicara memang gua akuin belum bisa bicara, cuman yang 2 tahun nggak bisa jalan, 4 tahun meninggal. Kalau yang nggak bisa bicara memang belum aja mungkin, Bang. Gue mikirnya belum aja mungkin. Cuman kan kadang-kadang dia sakit, nggak mau makan bener-bener nggak makan sama sekali, Bang. Yang bikin gua, kalau Allah kasih ke gua ibaratnya nggak bisa makan, nggak bisa apa, pasti gua bakalan diinfus. Ini anak gua masih cuman air putih doang, Bang, tidur lagi. Uh, Itu gua bawa ke rumah sakit, Bang, nggak mau yang namanya diinfus. Sama suster, "Mas, ini harus diinfus." "Coba aja, Dok, infus kalau memang bisa." Dicabutin, Bang, infusannya. Minta pulang. Minta pulang itu gua udah ibaratnya, udah nyediain kamar rumah sakit kan BPJS entah kartu asuransi kan gua ada, asuransi ibaratnya. Mau yang asuransi biasa ayo bilang gitu, mau yang ini ayo, karena kan harus dari pemerintah kalau yang jantung kan, iya, yang karena di harapan kita situ tuh. iya, Gua udah masukin dicabutin, Bang. Kita lagi tidur, anak gua bangun melek, karena mungkin udah kerasa udah masuk, iya. udah seger dicabutin. Apa, ngapain? Pulang, pulang. Malam itu pulang habis dicabut infusnya minta pulang. "Dok, anak saya minta pulang." "Nggak bisa Mas, nunggu sore." "Minta pulang." Kita udah gendong-gendong dipasang lagi ya, Lu infusnya. pakai asuransi kan? Pakai pasang Biasanya kalau pakai asuransi kan biasanya agak lebih lama ya? betul. "Bu, minta pulang." Pulang Bang, sorenya gua, infusannya masih di situ. Aturan harus berapa botol masuk lagi, "Ini Pak Dede gimana nih?"
Anak Ada ini. yang suntikin Gue suntik akhirnya. sih. Ke gue aja dok. Ya udah sayang dok sayang dok. Gratisan. Sayang dok, soalnya dok ini duit juga dok masalahnya dok. Iya. Asuransi kan lu juga mesti bayar kan? Bayar, Iya ya. tetap aja kan duit juga Tetap kan. juga, ya, Makanya betul. lu nggak coba sayang dok, boleh Iya. dok gitu dok. Udah sih makanya itu udah gue terima sih bang. Nggak ada ibaratnya gue yang nyesel dapet ini, nggak ada. Itu gue mungkin belajar dari situ yang pas anak ketiga gue harus menerima, gue belajar dari situ juga kayak. Dan justru kedua anak ini yang justru membuat lu malah selalu mengalir terus rezekinya gitu ya. Amin. Ngerasa seperti itu juga nggak? Ngerasa seperti itu. Iya kan, Ngerasa. jadi kayak apa ya namanya? Ada aja bang. Nggak Tuhan itu nggak semata-mata untuk ngasih lu Cobaan, maaf ya, tanpa- cobaan atau apapun anak yang kebutuhan khusus misalkan minum kebutuhan khusus, tetapi justru Tuhan memberikan anak itu untuk malah lu mendapatkan rezeki yang lebih banyak Lebih gitu banyak ya. lagi, lebih mengalir sih bang. Setuju. Lebih ngalir dan itu wow itu sih Itu keren dari siapa banget sih. aja bang, bener bang. Gue ke rumah, orang ke rumah, tiba-tiba orang dari mana gitu nggak tahu menau gitu. Ada yang dari Rangkas Bitung, kadang-kadang mau tau rumahnya Mas Dede yang mana yang ini. Tiba-tiba ngasih jajan ke anak gue, siapa bang? Nggak tahu deh, Rangkas Bitung bang, ngasih uang, ngasih makanan. Siapa dalam hati aneh-aneh. Nggak Kadang kenal nggak ngapa ngasih kenal. makanan Iya gitu. ibaratnya lagi Wow. syuting di Solo. Mas Dede ada kiriman makanan ini, siapa yang mesen? Nggak ada, udah dibayar. Siapa saya nggak tahu juga ibaratnya. Kadang-kadang Mas lagi di mana? Lagi di sini, boleh tahu nggak hotelnya apa? Kan ada orang iseng atau gimana kan tiba-tiba suruh bayar juga aneh juga. Ya gitu sih, Itu alhamdulillah sih ada. gila sih Dek. Maksudnya Alhamdulillah. memang anak itu ya mungkin kalau orang tua zaman dulu anak itu Bang, minum ya? iya silakan penuh berkah, penuh rezeki gitu ya. Tetapi justru kalau buat gue ya, orang-orang yang diberikan rezeki berlebih itu biasanya yang kalau gue ngelihat biasanya mempunyai anak-anak yang spesial Amin. gitu ya, Amin. gitu. Bibir lu juga spesial sih deh. Spesial banget nih pakai telur 2 tuh. Nggak di kamera juga dong. Iya salah ya. Ya, Serem. takut dong serem. Wow, ini sih keren banget deh. Maksudnya perjalanan hidup lu tuh gila banget ya. Coba kalau gue boleh merecap gitu ya, Boleh, Bang. dari kecil lu tadi ditinggal bokap gitu ya, maksudnya mungkin bercerai gitu ya, terus berpisah. lu mempunyai pemikiran untuk gue mau nyari uang sendiri untuk bisa beli Tamiya lah, bisa beli apalah dan sesuatu lah, sebagainya. mainan, betul. Dan akhirnya udah menjadi dewasa, menjadi cleaning service. Iya. Dan di cleaning service itu pernah ya sebelumnya di cleaning service itu yang yang hampir mau dipenjara itu di mana? Messenger. Itu cleaning service juga? Bukan, Messenger itu ngantar-ngantar surat atau Oh, barang. ngantar suratnya. Itu pun lu sempat mau dipenjara gitu gara-gara ya sebenarnya itu masalah kecil sih sebenarnya. Iya. Ya tapi ya memang apa sih itu gila sih. Nah, terus sampai akhirnya masuk ke OVJ. Iya. Dipakai di OVJ, terus lu akhirnya dari OVJ itu langsung ditawarin Super Dede atau gimana? Enggak, OVJ itu gue masih ngelamar kerja juga bang. Karena OVJ itu cuma 1 bulan 11 bulannya nganggur. Gue ngelamar. Maksudnya gimana tuh? Jadi bulan puasa doang gue dipakai. Oh. Gue di rumah nyantai. Bahasa lu enak banget ya ngomong pakai gitu. Iya dipakai, maksudnya diajak syuting. Oke. 1 bulan diajak syuting. Dibudidayakan ikan cupang. Kalau dipakai kan konotasinya kan gue mikirnya beda ya dia. Iya. Enak pikirannya kesono mulu ini abang. Ya enggak, elunya masalahnya. Lanjut. Udah abis itu gue di kontrak 1 bulan 11 bulannya nganggur. Temen gue lah, lu ngapain anjir nunggu callingan, kayak di calling aja lagi. Akhirnya gue ngelamar di ayam cepat saji yang di Dan Mogot. Disangka gue ngambil resep. Oh nggak apa-apa nih nyebutin nama restorannya? Nggak apa-apa. Oke. AF nih udah tuh. Ya di Dan Mogot lah. Ayam cepat saji itu. Disangka gue ngambil resep. Gue ngelamar lagi di tempat cukur rambut sama donat yang berbarengan itu. Gue ditaruh di tempat cuci rambut, nggak mau lah gue niatnya kan memang mau di restoran donatnya. Akhirnya gue keterima di restoran Jepang. Oh emang di cukur rambut tuh apa? Nyapu-nyapu doang? Nyapu-nyapu rambut karena kan ini gue cleaning service, nggak ada basic ke restoran, makanya diterimanya di. Kan bisa dikumpulin rambutnya dijual lagi deh. Ya itu mau wig dong, beda. Oh nggak beda ya? Beda. Oh, ya udah.
lanjut gitu. lanjut. Akhirnya gue keterima di restoran Jepang. Sampai gue jadi staff manager. Staff manager. SM yang pakai baju biru sama kopiah biru tuh kalau di restoran Pondok Indah. Kopiah biru Iya kan lagi gue dulu di bahasanya, Pondok Indah bang kopiah sini bang. biru. Di Enggak, sini gue gue. ketawa aja kopiah biru Iya, namanya. kopiah biru warna biru di situ. Tapi ya maksudnya di dalam perjalanan lu berkarir juga maksudnya nggak Nggak mulus-mulus selalunya. amat. Iya nggak mulus-mulus amat, tapi juga nggak buruk-buruk banget. Maksudnya Ya, dalam arti nggak jatuh-jatuh banget sampai lu bisa mencapai jadi staff manager itu kan berapa lama deh? 8 bulan. 8 bulan. Dan biasanya orang kan bertahun-tahun. Iya, ini 8 bulan. Nah ini 8 bulan. Apa yang kira-kira menurut lu pribadi ya, apa yang mereka lihat dari lu yang sehingga lu jadi staff manager? Mau belajar bang. Mau belajar karena di situ memang benar-benar nggak di umur berapapun kalau dia ada kemampuan dan mau belajar. Iya. Itu cepet. So good, betul. Itu cepet. Right. Serius. Dari gue dulunya cuman dewe dishwasher gue bang. Gue nanya ke kitchen bang kalau misalnya ini goreng-goreng kalau ngegoreng-gorengan berapa bang, berapa menit, terus cara ngeliatnya Brown itu caranya gimana bang, gue nanya-nanya bang. Lu nyuci piring aja gue digituin, tapi gue mau belajar. Terus gue ke steam table nanya teman-teman, bang nih ukurannya berapa bang Ya. Tiba-tiba ada QC nih, gue yang jawab pertanyaannya, ini siapa? Mas Dedi. Tugasnya apa? Dishwasher. Kok dia tahu ukuran nasi berapa gram, sering nanya-nanya dia bu. Oh ya udah besok kamu ini ya gorengan. Gue ke gorengan bang. Terus gue ke steam table. Tiba-tiba gue, mas bisa di depan nggak jadi kasir? Belajar paling oh ya nggak apa-apa belajar. Walaupun memang gue dulu ada minus kayak 12.000. Memang ada rasa nyesek bang. Anjir 12.000 gue nombokin. Makan kagak apa kagak gue nombokin di dalam. Padahal 12.000 sih kecil ya, tapi kalau misalnya sering terjadi terus-terusan kan bang. jadinya kan lebih iya. lebih itu baru nyesek gitu. Kalau sekali doang mah nggak terlalu nyesek. Kalaupun ibaratnya lebih juga, ini lebih duit siapa ya, takut temennya kan minjem uang temen nggak dibalikin kan ada juga bang kayak gitu nukerin 100.000. Ntar ya dek, ada kayak gitu ada, lu balikin anjir 100.000 gue ntar gue nombok gitu-gitu. Akhirnya tiba-tiba pas K1, K2, K3 gue masuk K4. Mas besok jadi staff manager kira-kira siap nggak kalau nerima komplainan? Iya. Food court 53 apa 51 yang PIM tuh? Oh, area 51. Iya, gue di situ bang Yoshinoya. Tahun berapa? Apa? Tahun berapa? 2012. Gue sering nongkrong situ tapi gue nggak ngeliat muka lu, kenapa ya? Karena gue kan di dalam bang. Oh di dalam. Di dalam gue nggak pernah keluar. Kalau ada komplainan baru gue keluar gimana? Muka gue gini dong. Badan di dalam, muka di luar. Iya. Di situ gue, alhamdulillah. Pas terakhir itu gue ketemu Dewi Gita. Makanya gue balik lagi ke dunia kayak gini. Nah lagi. Sebelum ngomong itu deh, gue penasaran banget deh ya. Yang tadi kan gue udah ngomong juga bahwa ini lucu ya deh ya. Sebelum gue belum bahas lu balik ke sini lagi ya. Tapi lu sempat jadi mau nyalekin diri ya. Otak lu itu gimana sih deh? Pemikiran lu bisa mau nyalekin diri tiba-tiba dorongan apa? Gue nyari kerjaan bang. Gue nyari kerjaan. Gue nelpon Vicky Prasetyo. Pak Vicky ada kerjaan nggak? Datang aja sini. Kerawalumbu. Lu kalau nanya gue, sekarang nanya gue ada sekarang nyapu nih banyak deh. Apa? Nyapu deh. Ya. Gue nanya kan kayak gitu. Ada nih deh Kerawalumbu. Nyarilah. Pakai baju apa? Pakai baju rapi hitam putih. Gue nggak tahu bang pikiran itu bakal nyalek. Lu nggak tahu? Gue nggak tahu. Gue minta kerjaan. Lu nggak tahu bahwa itu lu jadi nyalek gitu? Nggak tahu gue. Tiba-tiba ada yang tatoan ngobrol nih gini nih sama kayak ente bang. Badannya gede cuman lebih hitam lebar, namanya Bang Black, Bang Andreas. Ngobrol. Mas pinjem korek ada? Ada bang. Ya ngerokok bareng. Sampai nyalon dah. Nyalon apaan kata gitu. Gue bercanda nyalon apa? Iya sampai nyalon dapil 5. Dapil 5 gue kata. Enggak apa? Iya tak. Saya nggak tahu dia tuh ketua DPP Partai Perindo Bekasi. Lah gue ditanya gitu gue nggak tahu bang. Orang gue jadi secara langsung ngerasa kayak terjebak kondisi gitu ya? Iya gue nggak tahu. Seakan-akan gitu ya. Tiba-tiba mobil Velfire nih Pak Vicky. Pak Dewan, ke Dede ngomong kayak gitu. Pak Dewan. Udah mulai aneh tuh. Tiba-tiba temen gue datang lagi nih. Doli Sapri namanya, adeknya almarhum Sapri Pantun. Lu ngapain dek? Lalu ngapain? Jadi orang tolol bang. Pada tunjuk-tunjuk, lu ngapain? Lalu ngapain? Panggil Pak Vicky. Ngapain dek? Nggak tahu, gue mau nyari kerjaan dong. Nggak tahu gue juga suruh ngapain. Nggak pulang. Saya kenalin ya Dewan. Dia pakai baju ini yang jas Perindo. Lah,
orang yang tatoan tadi pakai baju Perindo. Mana gue ngomong kagak tahu lagi. Tadi saya tanya enggak, sekarang iya. Lu nggak tahu Pak, cuma gitu udah. Udahlah dari situlah. Dari situ karena gue mau belajar juga Bang, pengen tahu politik. Tanggung lah udah nyemplung segini, udah mending basahin sekalian. Lelepin sampai nggak bisa Lelepin, napas. tapi begini, gitu. Iya, iya. Udahlah dari situlah ikut partai itu. Wow, itu gila sih, dari entertaining, Langsung dunia entertain partai. jadi politik itu Iya. suatu hal yang gila sih. Nah, Mhm. so eee, sorry, gue mau nanya sama lu, gue nggak nanya budgetnya berapa ya, Heeh. maksudnya gue nggak minta angkanya, Mhm. tetapi lu ngeluarin budget juga dong saat itu? Ngeluarin apa? Kan Boleh pertama tahu nggak berapa digit? Atau lu mau nyebutin angkanya? ya pertama gue jujur Bang, pertama gue dikasih cepet Supaya 100 juta. oke, Bini gue seneng dong. Ih ya. dikasih 100 juta kok udah lanjutin. Siapa sih orang gini Ya kan hari pertama loh, siapa yang nggak seneng dikasih 100 juta gitu bini kan? gue pertama, "Ya udah Pak lanjutin." Bener nih lanjutin. Pakai cuman 10 hari doang Bang. Kok bisa? Kan satu kelurahan 10 juta ketemu orang, ngebiayain segala macem. Oh, ngebiayain orang-orang atau gimana? Ya iya misalnya perkumpulan ibu-ibu nih 10 juta nih dari SDD, buat apanya, buat ininya, sound apa segala macem. Kan di DD itu dapil Kota Bekasi dapil 5, 2 kecamatan 10 kelurahan. Oke, Dari satu kelurahannya 10 juta, 10 kelurahan 100 juta, nambok iya, 20 juta buat 2 kecamatan. iya, Udah iya. tuh dari situ tuh, udah nombok nih mah. Ngobrol lah ke Bendum, bendahara umum, "Bendum, izin uang yang kemarin udah habis." "Udah Mas, pakai uang Mas Dede dulu. Nanti di tanggal 13 atau 14 kita kirimin lagi." Ya, "Bener nih Bendum." diganti lah Ya, intinya saya gitu minta ya. hitam di atas putih. "Kamu kan masih kontrak sama manajemen ini, masa nggak percaya?" "Oh ya udah iya Bendum." "Bendum percaya, iya 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 iya." "Mah boleh nggak Mah jual mobil?" "Boleh, jual aja, ntar juga diganti." "Iya jual 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 jual." Habis tuh mobil tinggal R3 doang satu nih, yang sering saya pakai pulang balik lah ibarat. Udah habis semuanya, di tanggal 13 Februari kemarin, Mhm, Februari tahun lalu, mhm. pencoblosan, WA Bendum checklist, WA Ketum checklist, DPP checklist, semua checklist satu. Wow, Anjir kata gue nih udah hampir 900 Bang, habis gue Bang, anjing 900, dijanji dibalikin 1,5, kembali lagi dong, si pik bini gua kembali lagi senyum pun bakal tersenyum kembali kan, iya, cemberut Bang, buset ente bayang, anjing bini gua diemin gua, ini gimana ya kan, wah itu sih Bang, di situlah ibaratnya yang tadinya gua bersandar jadi jangan pernah percaya kepada orang lain lah, kepada itu mungkin manusia. pelajarannya Itu kali ya? pelajarannya bener. Di saat lu ngejanjiin ke warga, warga pun ngejanjiin ke lu, di situ pasti ada kekecewaan. Entah gua kecewa sama dia, entah dia kecewa sama gua juga, kayak gitulah. Setuju, Ibarat setuju. makanya dari situ, udahlah ibaratnya gua ngemaafin dia, tapi dia belum tentu maafin gua juga kan ibaratnya. Iya. Dia janji Bang, 9.000 suara bakalan gua lolos. Cuman berapa Bang? 11. Tim ses gua 12. Yang nyolok 11, tim ses gua 20. Yang nyolok 11, 9-nya kan berkhianat. Iya Ente sih, bayangin Bang, wah udah gua iya nggak mau sih. ibaratnya ke manusia gua ngejanjiin, dia pun nggak bisa ngejanjiin gua, udah. Ke Aljabar gua biayain, bis gua biayain, baju gamis mak gua nyari minyak, nyari telur, nyampe ke mana-mana mama gua kasih telur, minyak, mak gua di rumah ngantri Bang. Dosa nggak? Gua dosa lah. Iya, 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 Itulah iya. pelajaran gua, udahlah kata gua. Sampai emak gua, "Leh Jadi nggak ada." kapok nih? Nggak mau Kapok lagi? kapok Bang, udah lebih baik gua jadi tim ses, berarti tim ses itu tim yang sukses. Iya. Kitanya yang gagal. Iya. Udah itu. Iya, 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 Udah iya. makanya, "Dia besok nyalon lagi nggak? Ada yang ngebiayain?" "Kagak Bang, gue jadi tim ses aja beneran." Mmm. Udah itu Bang, pelajaran hidup di gua tuh udah cukup lah ibaratnya. Nah, tapi kan ini kan menarik deh ya, Mhm, lu kan, saat mencalekkan itu lu juga mengeluarkan uang lu pribadi kan? betul. Iya kan? Dan itu nggak kecil loh. Nggak kecil Bang, itu gede-gede Berapa? banget duitnya. Nggak kecil kan? Nggak kecil, Nggak kecil, berapa ini 900 juta. 900 juta. Hmm, Itu berarti uang tabungan lu dikumpulin semuanya dijadiin satu buat itu? dari mobil Civic, Heeh. jual-jualan mobil. Wow. Nah, itu ini balik lagi ke anak deh. Mhm. Anak kan juga butuh pengobatan, butuh Iya, kebutuhan memang butuh kebutuhan yang mhm, khusus kan. Nah, itu gimana deh? masih ada Bang, Masih ada? masih Untungnya ada. masih ada? Karena memang tabungan yang buat si Lazan buat ke sana ke sini nggak kepake, cuman tabungan kita berdua doang, tabungan yang ibaratnya ada kayak uang sedikit
dari apa ke Lazan ada, terus ke guanya ada. Karena kan waktu pas kemarin itu hampir yang ini tuh 10 tahun kan pas buat keluar, Bang. Inian gua keluar, ah udah deh lebih baik coba deh. Karena kan kalaupun jadi, Dede dapat uang lebih nih dari si itu. Adalah Alright. ibaratnya deal-deal tertentu, Bang, mungkin nanti kalau masuk dunia politik juga tahu. Karena kita udah tahu, jadi oh ternyata Baam. Wah itu sih gila sih Dek, maksudnya gue ngobrol sama lu ini udah hampir 1 jam 11 menitan lah ya. Itu gue melihat lu itu sosok orang yang apa ya, nekat, Ya, tapi lu juga orang yang mengalir aja sama kehidupan lu gitu maksudnya. amin. Kalau misalkan katakanlah hari ini lu jadi cleaning service ya cleaning service, besok lu jadi, pemain film ya pemain Main film film, gitu. iya. Jadi bener-bener yang ngalir banget dan well itu mungkin pelajaran bukan buat gua aja gitu, Mhm. mungkin buat yang nonton yang di rumah juga gitu ya, bahwa ternyata memang hidup itu, belajar untuk mengalir kali ya. Bukan belajar untuk mencari, tapi belajar untuk mengalir Mengalir gitu ya. gitu. Karena mencari belum tentu mengalir Mengalir kan. karena kan nyari doang kalau nggak ngalir ngapain, nggak jalan ibaratnya. Heeh, lu mau ngomong jorok lagi lu ya? Enggak. Lu mau bercanda jorok lu sama gue? Enggak. Wow, wah ini gue banyak belajar sama lu Enggak Dek. lah, Bang, sama-sama masih belajar saya Thanks juga. banget deh untuk, lu mau datang ke sini gitu ya, Amin. pintu keluar sebelah sana gitu. Ya, Ngusir ya namanya. ada 4 itu keluar. Bagian depan 2, bagian belakang 2. Enggak, kata Super Dede. Nanti kita akan di-videoin lagi nih teman-teman ya, Anjir, Dede bakal tembus karena Super Dede itu dia bisa tembus gitu ya, dan, aduh. bisa terbang. Nanti kita akan nunjukin videonya gitu ya. Jebol tembok kita. Jebol Yang tuh. ini lagi, Yang baru lagi hati. bukan yang marmer ini lagi, lebih Anjir, keras. kok masih keras sih bener. Oke, De, Aduh. thanks for coming. Terima kasih Terima abangku. kasih Siap. banget udah datang dan udah mau berbagi cerita, udah Amin. sharing di sini dan gue apa ya, Dek, ya, gue dapat hari ini tuh bener-bener yang kayak belajar mengalir, belajar menyerahkan diri sama Tuhan, Iya. belajar ikhlas itu Ilmu ikhlas sih, modal. Bang, yang susah, Bang, Hah? sumpah. Ilmu ikhlas yang belum ketemu. Iya, tapi gue ngelihat lu itu udah banyak keikhlasan-keikhlasan yang lu omongin tadi itu yang menurut gue kayak mungkin 3 itu ilmu itu yang belajar mengalir, Mhm, belajar, apa ya namanya tadi, ikhlas, ikhlas. belajar yang namanya, menjalani hidup hari ini, saat ini itu nggak gampang dan Amin. itu pelajaran terbesar gua hari ini sih dan Wis, sekali lagi thanks for aku coming deh. thank you Buat banget, Bang. teman-teman kalau suka banget nih ya teman-teman dengan podcast gue sama Dede Sunandar ini, Wow. cie. Wih. Kalian boleh ngasih like, comment, subscribe dan tolong dong teman-teman nih ternyata dari kalian yang nonton masih banyak banget yang nonton yang belum sampai akhir dan Tuh. kalian ayolah nonton sampai akhir biar kalian juga tidak miscommunication gitu. Baik lagi gue mengingatkan dan kalian juga boleh ngasih support ke kita dengan namanya The Big Love. Kalian boleh ngasih donasi berapapun dan jangan lupa like, comment, subscribe dan see you next time. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.